Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Alhamdulillah, semoga para sedulur semuanya selalu diberikan kenikmatan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan semua yang patut kita syukuri. Karena tanpa rasa bersyukur, kita semua tidak akan pernah puas dengan apa yang kita peroleh. Karena apa? Kalau kurang bersyukur, kita diberi kesehatan aja sepertinya itu bukan rezeki, padahal kesehatan termasuk adalah bagian dari rezeki kita karena diberikan kesehatan. Makanya mari semuanya kita syukuri sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan. Kita masih bisa minum air putih terasa segar, itu adalah kenikmatan. Mari kita syukuri. Dengan banyaknya bersyukur itu juga akan membuat kita semakin sehat jasmani maupun rohani dan tidak mudah diserang penyakit ya. Walaupun yang sekarang ini lagi masih ramai ya, COVID-19. Semoga kita semua tidak akan terkena wabah tersebut. Baik, kita langsung aja ke ceritanya ya. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Niko. Mas Niko ini ingin membagikan ceritanya sewaktu beliaunya ini dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah. Kalau disebutkan kotanya di mana Mas Niko tinggal, mungkin rumah sakit ini sudah banyak yang tahu lah, karena rumah sakit ini lumayan besar ya, terpandang dan menjadi pusat rujukan. Tapi sebelum melanjutkan ke ceritanya Mas Niko ini, jangan lupa ya yang belum subscribe, sedulurku semuanya, monggo di subscribe dulu, klik like-nya, dan jangan lupa komentarnya. Dan juga yang di Spotify yang belum follow, monggo di follow dulu Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita dari Pak D. Alvan. Terima kasih. Kita langsung ke ceritanya, lanjut ceritanya dari Mas Niko ini. Kejadian yang dialami Mas Niko ini sekitar tahun 2007-an. Saat itu dokter yang memeriksa Mas Niko ini mengatakan bahwa Mas Niko ini mengalami masalah pencernaan. Karena khawatir terjadi apa-apa terhadap dirinya Mas Niko, akhirnya dokternya memutuskan supaya Mas Niko ini rawat inap. Karena dokter minta seperti itu, ya sudah, Mas Niko mau nggak mau ya mengiyakan aja. Lagian kebetulan Mas Niko ini kan menggunakan asuransi swasta. Jadi asuransi itu bisa mencakup biaya semua yang dibebankan rumah sakit. Karena asuransi tersebut lumayan besar lah biaya perawatannya. Akhirnya Mas Niko pun mengambil kelas 1. Nah, di kelas 1 ini kan ruang kamarnya untuk 2 atau 3 orang. Tapi pada saat itu ruangan atau kamar kelas 1 ini hanya Mas Niko sendiri yang menempati, karena nggak ada orang lain. Mungkin nggak ada orang sakit yang ngambil kelas 1 ya. Makanya ruangan itu akhirnya Mas Niko sendirian. Tapi ya sudah, toh memang Mas Niko lagi dirawat karena badannya itu memang lemas dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya hari itu benar-benar dipakai untuk istirahat sama Mas Niko ini. Di hari pertama, Mas Niko sebenarnya Mas Niko kan nggak membayangkan ada hal-hal yang aneh di rawat inap tersebut. Makanya ya positive thinking aja, nggak ada masalah apa-apa. Begitu juga di hari pertama. Di hari pertama nggak ada yang kelihatan aneh atau sesuatu yang aneh. Ya biasa aja, seperti malam-malam mungkin di rumah, tapi kan di rumah sakit. Jadi kan beda kondisinya ya, sepi ya apa. Sampai pada hari kedua.
Hari kedua mulai pagi ya nggak ada sesuatu yang aneh. Sampai pada malam harinya, jam waktu itu sekitar pukul setengah 12 atau jam 23.30 ya. Di kamarnya Mas Niko ini ada yang ngetuk pintunya. Nah, kebetulan waktu yang jaga kan ibunya. Mendengar ketukan itu ya dibiarkan saja, namanya juga bukan rumah ya. Rumah saya dikira kan mungkin perawat atau apa lagi cek kontrol ruangan, makanya ditunggu. Tetapi ketukannya ini ada yang aneh. Biasanya kan ngetuk sebentar gitu kan orangnya baru masuk. Lah ini ngetuknya itu terus-terusan. Jadi mengetuk pintu itu terus, kan ditunggu. Lah ini ngapain ngetuk-ngetuk pintu gitu loh. Karena ngetuk terus gak berhenti, akhirnya ibunya Mas Niko ini berdiri berjalan untuk membukakan pintu kamarnya tersebut. Nah, begitu dibuka pintunya, suara ketukannya kan gak berlanjut. Dan begitu dibuka ternyata di luar itu gak ada siapa-siapa. Sampai ibunya Mas Niko ini melihat keluar ya, barangkali habis ketuk karena nggak dibukain langsung pindah ke tempat lain. Sampai ibunya melongok keluar melihat kanan kiri itu nggak ada siapapun di luar ruangan, di luar kamar tersebut. Karena di rumah sakit itu kan biasanya di luar kan bentuk lorong-lorong. Dan ibunya Mas Niko ini hanya melihat lorong dari kamar kelas 1 ini yang nggak terlalu panjang lah, karena memang kamarnya kan sedikit. Itu kosong sama sekali, nggak ada kelihatan siapapun atau nggak ada kehidupan lah istilahnya. Jadi posisinya itu kan melongok ya, jadi mengeluarkan badannya untuk melihat lorong yang di luar ya. Itu kan melihat kanan kiri ya. Lah setelah melihat ke kiri itu otomatis kan balik lihat ke kanan. Ya kan itu refleks biasa ya, ngecek ya, habis lihat kiri lihat kanan. Itu kan yakin, tadi lihat kiri kosong, nggak ada siapapun, dan kembali lihat kanan nggak ada siapapun. Lah pas noleh ke kanan ini, tiba-tiba ada dokter dari arah kiri itu nepuk pundaknya ibunya Mas Niko ini. Lah tentu saja ibunya kan kaget. Kan tadi ibunya ini yakin udah lihat kanan kiri dan nggak ada siapa-siapa. Dan dokternya ini habis nepuk pundaknya ibunya ini, itu ya hanya diem aja. Diem aja, dokternya ini langsung aja masuk menuju ke bednya Mas Niko ya. Dan dokter ini hanya lihat infus, kemudian lihat nama pasien, habis itu setelah ngecek itu ya, itu pergi. Dari tampangnya sih yang sekilas, karena nggak curiga kan Mas Niko ya. Jadi ya nggak sampai diperhatikan penuh. Sekilas wajahnya atau tampangnya dokter itu ya biasa-biasa aja. Tetapi memang ada sedikit yang aneh. Dokter itu tatapan matanya itu kosong. Tapi kan ya nggak curiga lah, wong dianggap memang dokter yang lagi kontrol. Hari berikutnya alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Sampai hari keempat itu adalah satu hari sebelum Mas Niko itu diperbolehkan pulang. Lah hari keempat ini malam itu Mas Niko mengalami kejadian hal yang serupa. Tapi kali ini ibunya itu lihat dokter itu membuka pintu dari arah kiri lorong berjalan ke arah Mas Niko ini, ke bednya Mas Niko. Dan perilakunya itu sama aja. Karena melihat ada dokter ya, kebetulan ada dokter yang lagi kontrol Mas Niko. Ibunya pun bertanya ke dokter tersebut, "Pak, gimana anak saya?" Dan dokter itu pun juga menjawab,
Baik. Sambil menjawab begitu, tapi dokter itu kepalanya itu terus menunduk ke bawah. Dan setelah itu pergi begitu saja ke arah pintu tadi beliaunya masuk. Singkat cerita, Mas Niko kan selesai dirawat. Sebelum pulang itu kan mesti kontrol terakhir dari dokter ya, yang menyatakan sudah boleh pulang ya. Itu kan didatangi dokter. Karena penasaran dengan kejadian beberapa hari terakhir bahwa ada dokter yang kontrol sampai tengah malam, otomatis Mas Niko pun tanyalah ke dokter yang lagi kontrol tersebut. Setelah menceritakan adanya dokter yang kontrol ke kamarnya sekitar jam setengah 12 malam tersebut, begitu selesai mendengarkan cerita Mas Niko, dokter dokter jaga yang kontrol pun heran dan berkata bahwa jadwal besok dokter adalah ke pasien ya, adalah jam 7, jam 12 dan jam 20. Nggak ada daftar besok atau kontrol dokter itu jam 23.30 atau setengah 12 itu. Karena ibunya mendengar, ibunya Mas Niko juga meyakinkan bahwa dokternya itu kemarin tuh datang dari pintu itu, maksudnya sambil menunjuk ya, menunjuk pintu keluarnya dokter dan masuk ke kamarnya Mas Niko itu. Begitu menunjukkan ruangan yang ditunjuk ibunya itu, dokternya semakin heran lagi. Dan dia berkata, itu adalah kamar mayat dan ruang operasi yang sudah lama nggak beroperasi. Mendengar jawaban dari dokter itu otomatis Mas Niko dan ibunya itu langsung terdiam dan nggak bisa berkata apa-apa. Bahkan dokter tersebut juga menyampaikan, nggak apa-apa kalau dokter Budi periksa, dia baik kok dan nggak macem-macem. Jadi kalau dirawat di sini lagi nggak usah takut ya. Dokter yang Anda maksud itu sudah meninggal. Tapi tenang aja, dia baik kok, nggak bakal ganggu. Padahal Mas Niko kan nggak ngomong namanya dokter yang jenguk atau kontrol jam setengah 12 itu. Bisa dibayangkan ya, seandainya hari itu Mas Niko masih belum boleh pulang, atau para sedulur rasanya di posisi Mas Niko dan masih harus menginap lagi di situ, gimana? Wow, pastilah yang tadinya nggak ada pemikiran apa-apa, yang mau positive thinking lah, namanya rumah sakit juga sepi. Tetapi dengan cerita, walaupun dokter jaga yang kontrol tadi menyatakan bahwa beliaunya baik kok, tidak mengganggu, apa kalian masih bisa tenang walaupun dibilang bahwa beliaunya sakit tidak mengganggu? Terus bagaimana dengan orang-orang yang sebelumnya pernah rawat inap di kamar tersebut, apa juga mengalami hal yang sama? Tapi kalau dari cerita dokter tadi menyampaikan bahwa beliaunya baik, nggak mengganggu, berarti kan bukan hanya terjadi di Mas Niko, berarti terjadi di pasien-pasien yang menginap di ruang kelas 1 tersebut. Nggak tahu, mungkin ada yang tahu ya, makanya kamar tersebut dipakai Mas Niko sendirian. Orang-orang nggak mau milih tempat itu. Atau mungkin orang-orang tahu bahwa di sebelah ruang yang ditunjuk ibunya Mas Niko tadi adalah ruang kosong, bekas kamar mayat juga ruang operasi. Makanya orang menghindari ruangan tersebut, itu bisa jadi. Itu tadi kiriman cerita dari Mas Niko ya. Kiriman katanya pertama kali mengalami hal-hal mistis ya, hal horor kalau diingat-ingat itu. Sekali lagi terima kasih Mas Niko atas kiriman ceritanya. Barangkali ada mengalami hal lain bisa kirim cerita lagi ya Mas Niko. Kan terjadi di 2007 ya.
dan selama sekarang 2003 tahun yang lalu. Monggo para sedulur semuanya, komentarnya gimana seandainya kalian para sedulur ini mendapatkan informasi dari dokter yang mempercayai bahwa beliaunya baik. Dan seandainya para sedulur pada waktu di posisi Mas Niko dan masih belum pulang, monggo disampaikan pendapatnya di kolom komentar. Dan apabila ada yang punya cerita yang mungkin sama atau mirip terjadi di rumah sakit, monggo bisa kirim cerita ke Dongeng Tengah Malam via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo mari berbagi pengalaman dengan para sedulur di Dongeng Tengah Malam ini. Terima kasih semuanya yang setia mendengarkan Pak D bercerita di Dongeng Tengah Malam ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terhibur. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo ya di subscribe dulu. Untuk yang di Spotify yang belum follow, monggo follow dulu Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari para sedulur semua, kiriman cerita pengalaman pribadi dari para sedulur Dongeng Tengah Malam. Terima kasih semuanya. Saya Pak D Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.